Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Filsafat dan teori kepemimpinan disusun oleh Akmal Amaluddin, kelas B 2022. Mata kuliah Sumber Daya Insani. Dosen pengampu Muhammad Zaini Al-Wahyu, SPD, MPD. Presentasi ujian tengah semester ganjil. Next. Pendahuluan tentang buku penulis Dr. Wendy Hutabean, SE, MTH. Penerbit Ahli Media Box 2020. Jumlah halaman 130 halaman. Buku ini membahas dasar filsafat, kepemimpinan, teori, gaya, dan aplikasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai koneksi organisasi. Next. Isi dan konsep dasar buku. Isi buku: 1. Dasar filosofi kepemimpinan. 2. Teori-teori kepemimpinan. 3. Dimensi spiritual dalam kepemimpinan. 4. Praktek kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan dilihat sebagai seni ilmu dan moralitas, etika, inovasi, dan pengambilan keputusan menjadi inti dari filsafat kepemimpinan. Next. Isi buku dari filsafat dan teori kepemimpinan. 1. Dasar filosofi kepemimpinan. Penulis menjelaskan bagaimana filsafat memberikan kerangka yang kuat untuk memahami seorang pemimpin. 2. Teori kepemimpinan. Buku ini menguraikan berbagai teori kepemimpinan seperti transformasional hingga servant leadership. 3. Dimensi spiritual dalam kepemimpinan adalah bagaimana penulis menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral sebagai dasar pengambilan keputusan seorang pemimpin. 4. Praktek kepemimpinan. Buku ini memberikan contoh bagaimana menerapkan teori-teori di berbagai kehidupan sehari-hari. Next. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku: 1. Bahasa yang mudah dipahami. Meski membahas topik yang berat, Dr. Wendy menyampaikan idenya dengan bahasa yang sederhana dan jelas. 2. Nilai moral buku ini menonjolkan pentingnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan. 3. Studi kasus yang penulis menyertakan contoh nyata yang membantu membaca memahami teori kepemimpinan dalam kehidupan nyata. Next. Kekurangan buku. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan filosofi dalam buku ini mungkin sedikit berat bagaimana mereka yang lebih menginginkan solusi praktis. Selain itu, beberapa teori yang disampaikan mungkin memerlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Kesimpulan, filsafat dan teori kepemimpinan adalah buku yang layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan, baik dari sisi intelektual maupun spiritual. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru
tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.